Bab 691, Buktikan. Banyak Raja Laut menggelengkan kepala satu demi satu, hubungan antara Samudra Biru tak berujung dan benua peri hampir sepenuhnya terpisah, dan tidak ada pihak yang terganggu. Tidak ada yang cocok satu sama lain untuk bertahan hidup, jadi mereka hanya tahu bahwa ada seorang kaisar di benua peri, tetapi mereka benar-benar tidak tahu kaisar seperti apa. Tang San melanjutkan, The Great Demon Emperor Tianhu memimpin klan Tianhu, dan begitulah cara mereka memadatkan keberuntungan mereka. Hanya klan monster dan klan roh yang dapat menikmati keberuntungan ini, sehingga kedua klan ini akan menjadi semakin kuat, menjadi yang terkuat, keberadaan di seluruh planet. Sejauh yang saya tahu, ada sebanyak 16 kaisar di klan monster dan klan roh digabungkan. Dan kaisar yang dapat ditampung oleh sebuah planet terbatas, bahkan jika Fran Bintang sangat kaya, dan 16 orang hampir mencapai batas mereka. Selain negeri dongeng, apakah Anda tahu di mana ada kaisar? Semua Raja Laut menggelengkan kepala. Tang San menyipitkan matanya dan berkata, ya, seharusnya tidak ada lagi. Kemudian, karena mereka sudah begitu kuat, mengapa mereka tidak memerintah seluruh planet? Dengan kekuatan selusin kaisar, itu sudah cukup untuk menyerbu Samudra Biru yang tak berujung, samudra. Ada juga banyak sumber daya di dalamnya. Tapi mengapa mereka tidak melakukannya? Sudahkah Anda memikirkannya? Pertanyaan Tang San membuat semua Raja Laut di antara hadirin tertegun sejenak. Tang San bertanya pada dirinya sendiri dan menjawab, alasannya sangat sederhana. Karena semua keberuntungan telah dipadatkan, di luar benua peri, ada nasib buruk, dan mereka tidak ingin terkontaminasi oleh nasib buruk. Dan di luar benua peri, mereka juga dianggap sebagai eksistensi yang memberikan nutrisi ke benua peri. Biarkan saja, namun, apa yang mereka lakukan benar-benar negatif untuk seluruh Palankes. Ketika keberuntungan tidak dapat mengalir, planet yang awalnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri tidak dapat menyesuaikan diri. Nasib buruk dan nasib buruk adalah relatif. Kondensasi, begitu juga nasib buruk. Ketika keberuntungan mengembun hingga ekstrim, bukan tidak mungkin untuk melahirkan alam para dewa di benua peri, dan bahkan akan ada keberadaan di atas kaisar. Namun pada saat itu juga akan menjadi runtuhnya bintang biru. Setelah planet runtuh, benua peri yang dikumpulkan oleh keberuntungan dapat bertahan atau bahkan dilucuti dari Franstar, dan wilayah lain yang berkumpul sebagai nasib buruk secara alami adalah bencana yang menghancurkan. Bagi Franstar, hal yang sama juga berlaku untuk menghancurkan. Begitu Tang San mengucapkan kata-kata ini, para Raja mau tak mau menjadi gempar. Tang San memandang ke langit. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia melepaskan sebagian dari kesadaran spiritualnya sendiri, dan ketika kesadaran spiritualnya dilepaskan, dia samar-samar bisa merasakan kecenderungan perampokan guntur mengembun di udara. Namun, ketika dia selesai berbicara, perasaan bahwa kesengsaraan guntur akan datang di udara tiba-tiba menghilang. Tang San memandang Raja Laut dengan ekspresi bermartabat, jadi, apakah Anda masih berpikir hidup Anda saat ini normal? Datangnya wabah laut adalah akibat dari nasib buruk. Saya dapat membantu Anda mengatasi wabah laut, tetapi itu sebenarnya obat sementara. Tidak ada obat. Diam. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba menyela kata-kata Tang San. Raksasa Laut Zhongzhu King memandang Tang San dengan pandangan buruk, dan berkata, tujuan dari apa yang kamu katakan adalah untuk membiarkan kami meluncurkan serangan ke daratan dan menantang benua peri. Akan terbang ketika kamu tahu ada lebih dari 10 kaisar. Nengat ke api, apa motifmu? Ketika banyak Raja Laut mendengarnya mengatakan ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mata mereka terfokus pada Tang San. Tang San terganggu olehnya, wajahnya juga menjadi dingin, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak pernah berharap Anda dapat melakukan ini. Anda juga tidak dapat melakukannya. Dan ini adalah misi saya misi sendiri. Saya telah menyelesaikan permintaan saya kepada Anda, dan itu cukup untuk melindungi orang-orang saya. Saya hanya memberitahu Anda situasi sebenarnya. Ketika saya benar-benar mendapatkan kembali kekuatan saya, hanya saya yang dapat mengubah seluruh hukum. Kekuatan pola bintang biru, kekuatanmu, tidak berarti banyak bagiku. Raksasa Laut Zhongzhu King menatapnya dengan muram, kamu bahkan bukan dewa, jadi berani mengatakan bahwa kamu dapat menantang lebih dari selusin kaisar. Apa yang kamu maksud dengan pemulihan kekuatan? Tang San berkata dengan ringan, kembalilah ke Dewa Laut. Kembali ke Dewa Laut. Sinar cahaya melintas di mata Raja Laut Raksasa Zhongzhu, jadi,
apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah Dewa Laut? Kalau tidak, Tang San memandangnya tidak rendah hati atau sombong. Raja Raksasa Laut tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Raja Naga Laut di sampingnya. Terima kasih atas karunia utusan dewa. Setelah kami kembali, kami akan segera mengerahkan suku kami untuk memurnikan wabah laut yang ada. Adapun migrasi manusia yang disebutkan oleh utusan ilahi, klan laut kami dapat menjamin untuk melindunginya. Tang San sedikit mengangguk dan berkata, sudah cukup. Adapun masa depan, harap tunggu dan lihat. Tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa benua peri telah diberkati oleh keberuntungan selama bertahun-tahun, dan keberuntungan itu telah mendarah daging, bahkan jika Anda dapat menghancurkannya di masa depan, planet ini tidak akan dapat memulihkan keseimbangannya dalam waktu singkat. Jika Anda ingin bersaing dengannya, atau untuk mendapatkan sumber daya di planet ini dengan lebih baik, Anda harus mengandalkan pada dirimu sendiri. Tidak ada gunanya membela. Petik 2. Raja Zongzu Raksasa Laut berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu apakah keberuntungan dan nasib buruk yang Anda katakan itu benar, dan tidak ada artinya untuk mengatakan ini sekarang. Kita harus menunggu dan melihat apa Dewa Laut yang Anda bicarakan. Petik 2. Tang San menatapnya, dia bisa merasakan permusuhan Raja Raksasa Laut terhadapnya, dan dia juga bisa menebak dari mana permusuhan itu berasal. Keberuntungan dan nasib buruk, saya bisa membuktikannya kepada Anda sekarang. Tang San mengambil satu langkah ke depan, dan dia sudah berada di permukaan laut. Menghadapi dua Raja Iblis tingkat atas, dia tidak memiliki sedikit kepengecutan. Di mata, hitam dan putih berputar, dan alam baik dan buruk langsung dilepaskan. Tiba-tiba, kedua raja di kerajaan itu terkejut, seolah-olah mereka merasakan beberapa perubahan aneh. Tang San menutup matanya, diam-diam memperluas ranah baik dan buruk, tiba-tiba, air laut di bawahnya menjadi semakin jernih, sementara di lingkaran luar, lapisan warna keruh lavender mulai terbentuk. Wabah laut, seru Raja Anjing Laut dengan terkejut. Detik berikutnya, Tang San membuka matanya lagi, domain ditarik, cahaya kemasan mekar dari tubuhnya, kesadaran ilahi menyapu, dan kekuatan banyak kepercayaan terkondensasi di air laut, memurnikan kotoran yang baru saja muncul. Dengan peningkatan basis kultivasi dan kesadaran spiritualnya, jauh lebih mudah baginya untuk menggunakan alam baik dan buruk. Merasakan perubahan barusan, aura para raja menjadi lebih berat, mereka mengerti bahwa apa yang dikatakan Tang San sebelumnya, soal memadatkan keberuntungan di benua peri mungkin benar adanya. Aku percaya padamu, suara renyah terdengar, Tang San menoleh untuk melihat, tapi itu adalah Ratu Putri Duyung yang dikenal sebagai Raja Kraken yang belum pernah berbicara sebelumnya. Suaranya sangat manis, dengan rambut biru panjang berkibar di belakang kepalanya, dan mata seperti jiwa jatuh pada Tang San. Saya percaya pada warisan seagot Anda. Kesadaran ilahi Anda memiliki aura yang membuat saya percaya. Namun, itu juga memiliki rasa yang tidak homolog dengan samudra biru yang tak berujung. Jika saya kira benar, Anda bukan milik kami, dunia. Baru saja, aku merasakan perasaan ditolak, bukan oleh laut, tetapi oleh udara. Kekuatan dan kesadaran spiritual yang sangat kuat. Tang San menatap Raja Monster Laut ini dengan heran. Auranya tidak sekuat Raja Pilar Raksasa Laut dan Raja Naga Laut, tetapi kesadarannya pasti berada di tingkat atas Raja Iblis Besar. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda datang ke dunia kami? Apa tujuan Anda? Saat dia berbicara, Ratu Putri Duyung diam-diam datang di belakang Tang San. Pada saat ini, di depan Tang San adalah Raja Raksasa Laut dan Raja Naga Laut, tetapi yang ini ada di belakangnya. Ketiga Raja Iblis Besar ini bisa dikatakan sebagai yang terkuat di seluruh klan laut, tapi tiba-tiba mengepung Tang San. Bab 692, Kesengsaraan Guntur Tang San. Raksasa Laut Zongzu King berkata dengan sungguh-sungguh, di Samudra Biru yang tak berujung, tidak pernah ada legenda Dewa Laut, apalagi warisan Dewa Laut. Sebagai orang luar, Anda harus mengaduk segalanya. Bagaimana kita tahu itu? Apa yang Anda lakukan adalah untuk tidak membiarkan semua klan laut membuat gaun pengantin untuk Anda. Kekuatan Anda terlalu aneh untuk menarik kekuatan kepercayaan klan laut, seperti yang Anda katakan, jika Anda menjadi lebih kuat, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa Anda melakukannya tidak memperbudak klan laut? Tang San melayang di sana, tidak panik saat dia dikelilingi oleh 3 pembangkit tenaga listrik. Hatiku untuk Ming Yue, dia berkata dengan ringan, kalian ingin membawaku, dan kemudian mempelajari kemampuan dan garis keturunanku dengan cermat, kan?
Ini yang kamu rencanakan sebelum kamu datang. Raja Naga Laut berkata dengan sungguh-sungguh, kita harus berhati-hati. Kami tidak yakin apakah Anda adalah pendahulu dari benua peri yang datang untuk menyerang kami. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan menyakiti manusia, terutama jika barisan yang kau berikan benar-benar bisa menjernihkan laut. Wen, kami akan selalu memperlakukanmu sebagai tamu dan tidak akan menyakitimu. Kami hanya berharap bisa mengenalmu lebih jauh. Tang San tersenyum, aku memenjarakanku, mempelajariku. Tidak mungkin, karena aku berani berada di sini sendirian, aku sudah menebak apa yang akan kamu lakukan padaku karena keraguan. Apakah kamu gila? Raja Hiu Laut hanya bereaksi pada saat ini, dan berkata dengan terkejut, dia adalah Dewa Laut. Bagaimana bisa segala sesuatu tentang klan laut ditarik oleh orang luar? Jika dia memiliki niat jahat, bukankah itu akan membawa bencana ke seluruh Samudra Biru yang tak berujung? Raksasa Laut Zhongzhu Wang berkata dengan dingin. Mata Tang San masih tenang, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata, kamu tidak mengerti apa arti dewa yang sebenarnya. Bahkan di negeri dongeng, tidak akan ada dewa yang lahir. Karena, ini tidak ada alam dewa di sini, dunia dan pesawat ini. Tanpa alam dewa, tidak ada cara untuk mencapai langit. Raja Naga Laut mengerutkan kening dan berkata, ini tidak terburu-buru, silakan kembali bersama kami, pergi ke istana Naga Laut saya, dan mari kita bicara perlahan. Para dewa dapat yakin, kami pasti tidak akan menyakiti Anda. Saya berjanji untuk membantumu migrasi manusia sebelumnya. Hal yang sama akan terjadi. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, saya tidak punya waktu untuk kembali ke istana Naga Laut bersamamu. Nah, jika Anda ingin mati dan ingin para elit dari seluruh klan laut dikuburkan di sini, Anda terus menghentikan saya. Baiklah, saat dia berbicara, pola emas Sagot Trident tiba-tiba menyala di dahinya. Raksasa Laut Zhongzhu King segera bereaksi dan berteriak, terlarang. Seberkas cahaya melesat keluar dari garpu Tuotian di tangannya, langsung menutupi tubuh Tang San. Tang San tidak menghindar, membiarkan cahaya menjebaknya di dalamnya, tetapi pola cahaya trisula emas di dahinya menjadi semakin terang. Meskipun tubuhnya telah dilarang oleh Raja Raksasa Laut, pada saat ini, daerah sekitarnya dan lautan biru yang tak berujung berubah menjadi emas dalam sekejap. Ribuan kekuatan iman berkerumun, dan kekuatan iman ini tidak terpengaruh oleh penghalang larangan sama sekali, masih mengerumuni tubuh Tang San. Seolah-olah Tang San telah membuka sesuatu, keagungan yang tak tertandingi tiba-tiba meledak darinya. Dan pada saat ini, langit di seluruh lautan tiba-tiba menjadi gelap, dan tekanan mengerikan untuk menghancurkan dunia hampir seketika menurunkan permukaan laut 10 meter, mengungkapkan sosok banyak Raja Laut. Untuk sementara, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis besar yang hadir merasa tidak bisa bernapas, hanya cahaya keemasan menyilaukan Tang San yang menjadi semakin terang. Ini, kesengsaraan guntur, di langit yang gelap gulita, garis-garis cahaya keemasan saling bersilangan, dan cahaya keemasan yang menakutkan tampaknya memiliki rasa menghancurkan seluruh dunia. Laut menghaluskan semua ombak sambil gemetar, dan klan laut di tingkat Raja Iblis hampir tidak bisa bergerak, tetapi klan laut di bawah Raja Iblis benar-benar tertekan di bawah permukaan laut dan bahkan tidak bisa bergerak. Tang San perlahan berbalik, menatap Ratu Putri Duyung di belakangnya, dan berkata, kamu benar, aku memang ditolak oleh pesawat ini. Karena aku benar-benar datang dari pesawat lain, alasan mengapa aku datang ke sini untuk menemukan reinkarnasiku, istri. Namun, saya tidak melihat manusia yang ditindas oleh monster dan roh sebagai budak, jadi saya ingin membantu manusia memiliki cara mereka sendiri untuk bangkit sambil mencari istri. Saya dulu adalah Dewa Laut, keterikatan pada laut izinkan saya membantu Anda, tetapi Anda tidak mengenalinya dan ingin menghentikan saya, lalu biarkan Anda merasakan kekuatan surgawi yang dimiliki seluruh dunia. Boom! Guntur emas yang mengejutkan meledak di udara. Bunuh dia, mungkin, teriak raksasa laut Zhongzhu Wang, memegang garpu surgawi di tangannya untuk menikam Tang San. Namun, baru setengah jalan, ia terkejut menemukan bahwa ia tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Apa yang menghentikannya bukanlah Tang San, atau bencana guntur yang menakutkan di langit, tetapi kekuatan kepercayaan yang berbondong-bondong ke Tang San. Pada saat ini, sosok Tang San bangkit melawan badai, cahaya keemasan besar dan bayangan muncul di belakangnya saat sosoknya tumbuh, dan napas Dewa Laut tanpa syarat dilepaskan keluar. Tuan Dewa Laut, tidak.
Orang pertama yang bereaksi adalah Raja Walrus. Tiba-tiba merangkak dan membungkuk ke Tang San. Segera setelah itu, Raja Hiu Laut juga tercermin, dan itu berubah menjadi bentuk manusia, dan juga langsung membungkuk ke Tang San. Tetapi pada saat ini, di langit, guntur yang mengejutkan telah turun, dan dalam sekejap, seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi emas. Ketika petir emas itu tiba-tiba jatuh, semua raja klan laut yang hadir hanya merasa bahwa seluruh dunia akan dihancurkan. Tetapi pada saat ini, di dahi Tang San, trisula emas tiba-tiba menjadi sangat menarik perhatian, dan lempeng formasi sagot yang sebelumnya dinyalakan oleh setiap raja laut secara instan. Lapisan lingkaran cahaya biru tiba-tiba muncul dari laut tanpa gelombang yang tertekan. Lingkaran cahaya itu naik ke atas, menutupi semua klan laut dan Tang San yang hadir. Dan bayangan cahaya sagot besar di belakang Tang San tampaknya langsung mengangkat topeng itu. Terhubung dengan lingkaran biru itu. Dalam sekejap, setiap ahli klan laut merasa aneh bahwa mereka tampaknya terhubung satu sama lain pada saat ini. Mereka seperti keseluruhan yang lengkap, dan mereka sepenuhnya terintegrasi ke dalam lautan biru yang tak berujung. Ketika guntur emas yang menakutkan turun pada kecemerlangan biru, sebuah pemandangan aneh muncul. Guntur emas yang menakutkan itu berayun agak ragu-ragu, dan pada saat berikutnya, itu berubah menjadi petir emas halus yang tak terhitung jumlahnya. Menyebar, berkilauan dalam semua kecemerlangan biru. Baik Raja Naga Laut dan Raja Pilar Raksasa Laut dengan jelas melihat bahwa tanda trisula emas di dahi Tang San telah mengalami beberapa perubahan aneh. Perubahan terbesar berada di tengah trisula emas, posisi tengah Chang Feng memiliki sedikit lebih banyak cahaya biru. Itu seperti permata biru kecil, tetapi cahaya biru yang mengarah pada pelepasan seluruh samudra biru tak berujung meluas dari biru kecil ini. Pada saat ini, mereka hanya merasa bahwa mereka sudah terhubung dengan Tang San, tidak diragukan lagi, dibandingkan dengan mereka, aura Tang San sendiri lemah. Tapi aura lemah inilah yang membentuk ikatan, keberadaan yang bisa menghubungkan semua klan laut yang ada dan samudra biru yang tak berujung. Pada saat ini, semua kekuatan bersatu di bawah dorongannya, membuat seluruh samudra biru yang tak berujung menjadi seperti keseluruhan yang nyata. Bahkan jika guntur di langit sangat menakutkan, itu bisa dibor dengan mulus. Suara damai Tang San mencapai telinga setiap klan Hai. Untuk Dewa Laut, saya membawa kedamaian dan pembangunan. Di atas kepala saya, akan ada malapetaka yang akan saya hadapi ketika saya menyeberangi malapetaka. Saya pernah berpikir bahwa jika saya menyeberangi malapetaka di Laut Biru yang tak berujung, peluang keberhasilan akan muncul, akan sangat meningkat, karena saya dapat menggunakan kekuatan kepercayaan ribuan makhluk di Samudra Biru yang tak berujung untuk meningkatkan diri dan melawan malapetaka ini. Namun, saya tidak ingin melakukan ini, karena itu pasti akan membuat kehidupan di Samudra Biru yang tak berujung. Aku tahu berapa banyak jiwa yang akan mati karena ini. Karena aku adalah Dewa Laut, aku harus melindungi rakyatku sendiri. Karena itu, aku tidak ingin menyeberangi Samudra Biru yang tak berujung. Apakah kamu mengerti? Bab 693/9 hari 10 tempat. Pada saat ini, cahaya keemasan Tang San bersinar terang di dahinya, dan dengan cahaya biru kecil itu, seluruh orangnya seperti fitnah nyata yang turun. Dalam cahaya biru yang luas, setiap klan laut dapat dengan jelas merasakan lautan yang tak terbatas, dan yang di depannya adalah penguasa yang tak terbatas. Raja Walrus telah jatuh sebelumnya, dan begitu juga Raja Segel. Pada saat ini, di bawah kata-katanya, para raja perlahan membungkuk dan bergerak menuju Tang San. Masing-masing dari mereka dapat merasakan badai petir yang menakutkan datang di langit, pemandangan seperti apa yang akan terjadi. Mata Tang San juga berkedip dengan cahaya yang agak rumit. Dia tidak mengatakannya dengan santai, dia memanggil orang-orang terkuat dari klan laut untuk datang hari ini, dan dia sudah membuat 2 persiapan. Tentu saja, itu baik bahwa klan laut dapat mendukungnya bersama, tetapi jika situasi seperti itu terjadi, dan ada ratusan tingkat dewa ke atas, termasuk sejumlah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis, dia dapat sepenuhnya memaksanya ketika malapetaka guntur datang, pinjam kekuatan mereka dan ubah mereka menjadi bagian dari melawan malapetaka guntur untuk diri Anda sendiri agar selamat dari malapetaka. Ya, ini awalnya salah satu cara imajinernya untuk mengatasi bencana, dan itu juga memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Namun, jika ini masalahnya, pada akhirnya, di antara banyak klan laut yang ada, mungkin akan ada kurang dari 1 dari 10 yang akan bertahan,
bahkan lebih sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan klan laut untuk pulih di masa depan. Tetapi untuk Tang San sendiri, tidak diragukan lagi akan sangat membantu jika dia berhasil mengatasi malapetaka sebelumnya. Lautan biru yang tak berujung tidak terbatas, dan bahkan tanpa pembangkit tenaga listrik ini, ketika dia mencapai tingkat dewa, dia dapat meningkatkan dirinya dengan bantuan sejumlah besar kepercayaan klan laut. Namun, dia tidak melakukan itu, dan dia masih mengalah. Bahkan di bawah tekanan bersama Raja Naga Laut, Raja Zongzu Raksasa Laut dan Ratu Putri Duyung, meskipun dia memotivasi kesengsaraan Guntur untuk menyelesaikan krisis untuk dirinya sendiri, bagaimanapun juga dia tidak benar-benar membiarkan semua kesengsaraan Guntur datang. Pada saat ini, di atas langit, penindasan kesengsaraan Guntur masih sengit, tetapi di bawah naungan lingkaran biru, kesengsaraan Guntur yang sangat menakutkan ini jelas telah kehilangan targetnya. Di bawah naungan lingkaran biru, para raja yang hadir juga secara bertahap memulihkan kemampuan mereka untuk bertindak. Tapi kekuatan opresif yang seperti bencana alam barusan membuat mereka merasa sulit untuk bernafas. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa jika perampokan Guntur jatuh, semuanya akan musnah. Kami egois. Ratu Putri Duyung menundukkan kepalanya karena malu, lalu perlahan-lahan jatuh ke tanah menuju Tang San. Raja Naga Laut memandang Raja Pilar Raksasa Laut. Raja Zongzu Raksasa Laut mengangkat kepalanya saat ini dan menatap kosong pada kesengsaraan Guntur yang mengerikan di udara. Ya. Ini adalah malapetaka yang seharusnya difitnah Tuhan, keluargaku, bagaimanapun juga, tidak sama sekali. Karena itu, dia menghela nafas panjang dan tidak berkata apa-apa lagi, berlutut ke arah Tang San dengan satu lutut di permukaan laut. Raja Naga Laut menyaksikan banyak raja laut dan pusat kekuatan klan laut membungkuk ke Tang San satu demi satu, memandang Tang San, dan perlahan-lahan membungkuk, samudra biru yang tak berujung dan ribuan klan laut, saya ingin mengikuti yang ilahi, utusan di masa depan. Suara Tang San memasuki telinga setiap Hai Klan yang hadir, saya tidak pernah berpikir untuk memperbudak Anda, dan saya tidak membutuhkan penyerahan Anda. Dewa sejati harus membawa kebaikan ke Hai Klan, bukan memintanya. Semuanya, mari kita mulai dengan memecahkan wabah laut. Saya percaya bahwa Anda akan memahami usaha keras saya di masa depan. Gu Zun, halo biru masih dipertahankan, ini adalah salah satu kartu truf Tang San. Dia berani datang sendiri untuk menghadapi banyak kekuatan klan laut, bagaimana mungkin dia tidak siap? Dia dulunya adalah Raja Dewa tertinggi di alam para dewa, dan dia dikenal mengendalikan situasi secara keseluruhan. Ada senyum tipis di wajah Tang San, bahkan jika dia menggunakan kekuatan untuk membanjiri orang, setidaknya tujuannya tercapai. Bagaimana klan laut memilih di masa depan adalah masalah klan laut. Tentu saja, dia bisa merasakan bahwa sulit untuk membuat klan laut menyerah padanya dengan tulus. Tapi dia juga tidak membutuhkannya, selama klan laut bisa hidup berdampingan secara damai dengan manusia, itu sudah cukup. Ketika dia menerobos untuk menjadi dewa di masa depan, dengan keberadaan Dewa Laut, apalagi yang bisa mengancamnya di samudra biru yang tak berujung ini. Faktanya, Hai Klan yang hadir tidak tahu apa yang telah mereka lewatkan, di bawah kepemimpinan tiga raja besar, perilaku mereka yang ingin memenjarakan Tang San membuat mereka kehilangan kesempatan terbaik dalam hidup mereka. Meskipun Tang San tidak menggunakannya untuk bertahan dari bencana, di masa depan, dia tidak akan membantu mereka untuk menjadi penguasa pesawat ini. Salah satunya adalah untuk kebangkitan nyata umat manusia di masa depan dan untuk menghindari kendala lebih banyak pembangkit tenaga listrik, dan yang lainnya adalah karena kepicikan klan laut tidak mencukupi. Awan perampokan di langit berangsur-angsur menghilang, dan seluruh proses memakan waktu setengah jam. Dan selama setengah jam ini, cahaya biru yang dilepaskan oleh Tang San selalu ada. Setelah peningkatan berkelanjutan dari kesadaran ilahi dan penciptaan pelat susunan kesadaran ilahi, Tang San telah berkultivasi di Laut Biru yang tak berujung, membuatnya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan senjata ilahi supernya, Seagot Trident. Lingkaran biru ini sendiri adalah salah satu kemampuan Seagot Trident, dan seiring dengan merasakan kedekatan artefak supernatural, Tang San juga bisa meminjam satu lapisan lagi. Kemampuan ini disebut Fasi Universe Cover. Tang San menggunakan samudra biru tak berujung sebagai panduan, dengan penutup alam semesta laut luas sebagai intinya, meminjam kekuatan garis keturunan dari banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir untuk bergabung dengan samudra biru tak berujung, sangat meningkatkan penutup alam semesta laut luas, mengisolasi semua aura. Biarkan Tianjie tidak menemukan sosoknya.
Namun, trik ini hanya bisa digunakan di atas samudera biru yang tak berujung. Tanpa kekuatan laut, kekuatan yang dapat diberikan oleh penutup alam semesta laut luas akan terbatas. Lagi pula, ini bukan artefak nyata di sisi Tang San. Bahkan ketika awan perampokan benar-benar hilang, Tang San hanya perlahan-lahan menutup batas alam semesta laut luas, dan masih menyelimutinya. Dia telah melepaskan aura terobosan sebelumnya, tetapi sekarang dia harus perlahan menahan diri. Satu-satunya cara adalah pergi tempat ini sepenuhnya. Area ini tidak akan ditemukan kembali oleh Thunder Tribulation. Kembali ke Pulau Bulan Sabit, di bawah lingkaran cahaya biru, Tang San memandang Raja-Raja Laut dengan ekspresi rumit. Saya akan menyusahkan Anda semua untuk membantu umat manusia saya bermigrasi. Untuk menghindari bencana guntur, saya harus menutup diri, dan melarang diri saya sendiri. Napas, saya juga meminta Anda untuk menangani wabah laut sesegera mungkin setelah Anda kembali. Saya juga memiliki susunan sagot yang telah saya buat, dan saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk didistribusikan. Saat dia berbicara, dia membuang lebih banyak lempeng formasi sagot dan memberikannya kepada semua Raja Laut yang hadir. Alasan mengapa mereka tidak memberikannya sebelumnya adalah untuk menahannya untuk membantunya memindahkan penutup alam semesta laut luas. Kesadaran spiritual yang dapat dia pegang sekarang terbatas, tetapi piringan susunan ini menyimpan sejumlah kesadaran spiritualnya melepaskan dan memotivasi kesadaran spiritual tersebut. Tang San akan dapat mengendalikan lebih banyak kesadaran ilahinya sendiri, sehingga mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Terima kasih Tuhan, pada saat ini, banyak Raja Laut tidak punya pilihan selain memilih pengakuan. Lagi pula, tidak ada yang mau mati. Terlebih lagi, Tang San dapat membantu mereka mengatasi wabah laut. Raja Hiu Laut berdiri di belakang, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan berkata dalam hatinya, mengapa kamu pergi lebih awal, atau aku bisa melihatnya dengan akurat. Pelukan paha ini benar-benar tepat waktu. Dewa Tuhan, setelah menerobos untuk menjadi dewa, saya khawatir Raja Iblis Agung tidak bisa menjadi lawannya. Di atas samudera biru yang tak berujung ini, dia adalah master sejati. Tang San melangkah ke formasi teleportasi di bawah selubung lautan luas, dan tidak ada Raja Iblis yang berani menghentikannya. Sekelompok api berwarna-warni naik, dan dalam nyala api berwarna-warni, lingkaran cahaya yang terdistorsi muncul diam-diam, dan tiba-tiba, seluruh teleportasi array diterangi. Raja Laut samar-samar melihat bahwa dalam nyala api berwarna-warni di atas telapak tangan Tang San, lingkaran cahaya aneh dilepaskan. Itu tampak seperti bola cahaya, seperti kristal, tetapi gelombang yang dipancarkannya sangat ajaib. Tampaknya ada fluktuasi ruang, serta perubahan waktu. Saat berikutnya, Tang San menghilang dari udara dalam sekejap. Dengan menghilangnya sosoknya, jejak terakhir guntur dan kesengsaraan yang awalnya ganas di atas langit juga menghilang. Bab 694, apa ini? Raja Laut saling memandang dengan cemas, dan mau tidak mau menunjukkan ketakutan yang tersisa. Hanya dengan benar-benar menghadapi kesusahan guntur barusan, kita dapat sepenuhnya memahami betapa menakutkannya energi yang terkandung dalam bencana guntur itu. Melihat lempeng formasi sagot di tangannya, Ratu Putri Duyung tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, kali ini, kita mungkin benar-benar salah. Raja Naga Laut mengerutkan kening dan berkata, apakah ada obatnya? Raja Zongzu Raksasa Laut tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Sebenarnya, awalnya adalah idenya untuk menindas Tang San. Ia juga sangat egois. Dalam pandangannya, bahkan jika Dewa Laut dilahirkan di Lautan Biru yang tak berujung, itu harus lahir di klan Raksasa Laut, bukan klan lainnya. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa manusia yang belum berada di tingkat dewa ini dapat menunjukkan keajaiban seperti itu di Lautan Biru yang tak berujung. Terutama kesengsaraan guntur yang menakutkan. Mereka semua sekarang mengerti bahwa sangat sulit untuk melewati tingkat malapetaka guntur ini, tetapi begitu malapetaka itu berhasil diatasi, tingkat apa yang akan dicapai manusia ini? Raja Hiu Laut tidak mengatakan apa-apa saat ini, meskipun dia tertawa diam-diam di dalam hatinya. Dia juga tahu bahwa jika dia melompat keluar saat ini, dia mungkin akan diserang oleh sekelompok orang. Ratu Putri Duyung berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita lakukan apa yang dia katakan dulu, cobalah untuk menyelesaikan wabah laut terlebih dahulu. Pada saat yang sama, kami akan membantunya memigrasikan manusia sebanyak mungkin. Saya khawatir itu akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan kembali niat baiknya. Kami menyarankan agar kita bersama-sama mengeluarkan perintah terlebih dahulu,
selama manusia berada di Laut Biru yang tak berujung, mereka akan dilindungi oleh semua klan laut, tidak ada klan laut yang dapat membahayakan manusia, dan membantu manusia ketika mereka membutuhkan bantuan. Raja Naga Laut mengangguk, menoleh untuk melihat Raja Pilar Raksasa Laut, dan Raja Pilar Raksasa Laut mengangguk, ya. Raja Naga Laut membuat keputusan akhir, itu dia. Yang paling penting adalah memurnikan wabah laut terlebih dahulu. Selama wabah laut dapat dimurnikan dengan sukses, Dewa Laut ini, keluarga Naga Laut saya akan mengenalinya. Pada saat ini, Dewa Laut yang mereka bicarakan telah kembali ke Lembah Emas. Merasa bahwa tidak ada lagi bencana di dunia luar, Tang San perlahan-lahan menghilangkan penutup alam semesta laut yang luas dan menyingkirkan beacon waktu dan ruang pada saat yang bersamaan. Ia pun menghela napas panjang. Dia percaya diri dalam penggunaan magis dari penutup alam semesta laut luas, tetapi ketika menghadapi bencana yang mengerikan, tekanan yang dia tanggung adalah yang terbesar. Semua yang dia lakukan hari ini memiliki banyak arti, termasuk mengalami kekuatan malapetaka sebelumnya. Fakta membuktikan bahwa malapetaka yang akan dia hadapi, seperti yang dia duga sendiri, adalah akibat terburuknya. Juga apa yang dia tahu bahwa di antara semua bencana, itu adalah yang paling menakutkan di bawah tingkat dewa. Jika benda ini sulit dibawa, dengan sistem kemampuan saat ini di Franstar, bahkan Kaisar tidak dapat membawanya. Itu benar, malapetaka yang akan dia hadapi adalah eksistensi yang bahkan Kaisar tidak bisa menolaknya. Ini menunjukkan betapa dalam hati kehancurannya. Bencana semacam ini disebut 9 surga dan 10 bumi, penghancuran besar dan penghancuran kesengsaraan ilahi. Sederhananya, kedatangan bencana guntur ini setara dengan fakta bahwa seluruh pesawat tidak ingin dia melewati bencana, dan ingin menggunakan kekuatan 9 langit dan 10 bumi untuk menghancurkannya. Petir baru saja jatuh, Tang San sudah sangat merasakan teror di dalamnya. Pada saat ini, di dalam suar ruang waktu, cahaya kemasan kecil yang panjangnya hanya 1 inci, seperti jarum tipis, berkedip-kedip secara vertikal dan horizontal. Ini adalah jejak bencana guntur yang Tang San telah mencoba yang terbaik untuk mencegat melalui suar ruang waktu. Meski hanya berupa jejak, namun tetap mengandung teror yang hebat. Ini adalah penghancuran seluruh pesawat. Kenapa ini? Tang San menghela nafas. Go Cubit, cairan api 7 warna diam-diam menyusup ke suar ruang waktu, dan terus memperbaikinya. Waktu berlalu dengan cepat, setelah Tang San memicu malapetakannya sendiri untuk pertama kalinya di laut. Suku laut segera mengeluarkan perintah untuk bersahabat dengan manusia. Tidak ada lagi binatang laut di pantai, dan kecepatan pembuatan kapal manusia juga meningkat dari hari ke hari. Mengandalkan peta laut yang dibawa Tang San, kapal-kapal yang dibangun mengangkut manusia ke laut hampir tanpa henti. Dalam hal ini, Mei Gongzi melakukan blokade informasi yang ketat. Konstruksi di sisi lain pemukiman manusia selalu berlanjut, tetapi skalanya belum meluas. Setelah penduduk memasuki pemukiman, pemukiman itu seperti lubang tanpa dasar, tetapi sebenarnya mereka dipindahkan secara diam-diam. Kecepatan imigrasi semakin cepat, tetapi waktu ketika Tuan Mei harus pergi ke pengadilan leluhur untuk melaporkan pekerjaannya semakin dekat. Ini akan menjadi hal terpenting bagi kota Kerry dan umat manusia di pemukiman manusia. Kultivasi Tuan Muda Mei dapat digambarkan sebagai 1000 mil sehari. Setelah bencana, dia benar-benar terlahir kembali, 2 garis keturunan bercampur satu sama lain, ditambah dengan bimbingan Tang San dari samping, dan akumulasi banyak sumber daya di seluruh kota Kerry. Mereka secara teratur dikirim ke istana leluhur, dengan bantuan dari ametis dari sisi Raja Iblis Macan Putih. Apakah itu kesadaran spiritual atau alam kultivasi, itu telah meningkat dengan cepat. Tuan Muda Mei semakin merasakan manfaat yang diberikan Jin Sajie kepadanya, betapa sulitnya menolak saat itu, dan betapa banyak bantuan yang akan diberikan setelah terobosan. Dia benar-benar terlahir kembali, dan potensinya bahkan terasa tidak ada habisnya. Kultivasi di tingkat Raja Iblis tidak pernah merasakan hambatan. Hanya dalam beberapa bulan, basis kultivasi telah menembus ke tahap tengah Raja Iblis. Selain itu, sebagai pemilik bakat Kaisar, dia memiliki 2 garis keturunan utama tingkat pertama, ditambah pedang ilahi Sura sebagai artefak inti. Pada saat ini, dia sepenuhnya yakin bahwa dia akan melawan keberadaan Raja Iblis besar. Setelah migrasi ke luar negeri berada di jalur yang benar, Tuan Muda Mei lebih jarang melihat Tang San. Tang San tidak berada di Lembah Emas sebagian besar waktu, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tetapi setelah ranah kultivasinya mencapai kemacetan,
sepertinya dia tidak pernah membuat kemajuan lebih lanjut. Selain Pulau Bulan Sabit, manusia sudah mulai menempati 2 pulau besar lainnya, dan tidak menjadi masalah jika ketiga pulau ini berimigrasi ke total 3 juta orang. Ini juga jumlah total manusia yang dikumpulkan di kota Keri yang saat ini mendekati batas atas. Lagi pula, manusia yang datang ke sini sebagian besar berasal dari lingkungan pengaruh asli kota Keri, dan juga dari kota utama terdekat. Manusia dihuni di seluruh benua peri. Dalam hal ini, organisasi penebusan sudah sangat bersemangat, dan sangat tidak mungkin untuk memigrasikan seluruh umat manusia. Fakta bahwa jutaan orang dapat pergi ke luar negeri untuk hidup dan berkembang dan tumbuh di lingkungan yang damai bukan hanya fajar bagi umat manusia, adalah harapan yang nyata. Oleh karena itu, organisasi penebusan bahkan mengambil inisiatif untuk meminta Tuan Muda Mei diam di sisinya, bersikap serendah mungkin, dan bersiap untuk pembekalan berikutnya lembah emas, di bawah pohon emas. Berikut adalah meja batu dengan 2 tiang kayu sebagai kursi. Saat ini, di tengah meja batu, ada panci besar berisi air danau yang direbus. Danau ini telah dimurnikan oleh energi kehidupan lembah emas untuk waktu yang lama, dan kejernihannya dipenuhi dengan nafas kehidupan yang samar. Uap air memenuhi udara, menambahkan sedikit kembang api duniawi. Tapi tidak ada api di bawah panci, itu adalah perebusan yang disebabkan oleh panasnya kekuatan garis keturunan. Berpusat di pot, dikelilingi oleh piring-piring bahan segar, terutama makanan laut dan sayuran. Sayuran secara alami diproduksi dari lembah emas itu sendiri, dan tidak ada tempat di mana sayuran dapat tumbuh lebih baik daripada yang ditanam di bawah nutrisi pohon emas, yang sudah merupakan puncak tingkat ke-9. Dengan nutrisi esensi kayu emas yang dibawa kembali oleh Tang San, pohon emas telah mencapai tingkat di mana puncak urutan ke-9 dapat siap untuk ditembus kapan saja. Tapi Tang San tidak terburu-buru untuk membiarkannya menerobos. Salah satunya adalah membiarkan pohon emas memelihara dirinya sendiri dengan lebih baik, sehingga esensi jiwa dan kayu emas benar-benar terintegrasi, dan yang lainnya menunggu. Tunggu dia menerobos dulu. Bab 695, Jadilah Pacarku. Begitu pohon emas menerobos ke tingkat dewa, ledakan aura kehidupan tidak dapat disembunyikan oleh formasi yang dia atur di sini. Pada saat itu, klan monster merak pasti akan dapat merasakannya, dan bahkan seluruh pegunungan Keri, jangkauan akan dapat merasakannya. Pohon emas itu sendiri tidak memiliki kemampuan bertarung, setidaknya tidak pada tingkat dewa, tetapi nafas hidupnya sangat kuat. Setelah evolusi selesai, ia akan mencapai tingkat lain. Akan sulit bagi lembah emas untuk ditutup-tutupi. Mengingat banyak kesulitan yang dihadapi Tang San dan Tuan Muda Mei sekarang, tidak cocok bagi mereka untuk menerobos sekarang. Atau semuanya harus menunggu sampai Tang San menerobos ke tingkat dewa. Selain sayuran, makanan laut adalah yang paling segar. Tang San baru saja dibawa kembali dari lautan biru yang tak berujung dengan bakti dari klan laut. Daging lobster yang jernih dipotong kecil-kecil, cangkang emas segar berwarna oranye kuning, cangkangnya sendiri berwarna emas, dan ekor udang bambu besar masih berayun, seperti pelangi, sangat segar. Ada juga kepiting besar berkaki panjang yang telah dipotong, dan irisan cumi-cumi yang telah dipotong menjadi pisau bunga. Tuan Muda Mei melihat ke meja bahan-bahan yang kaya ini, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, lalu menatap Tang San di seberang meja dengan terkejut, dengan tatapan bertanya di matanya yang indah. Tang San tersenyum dan berkata, "Sejak kamu menjadi penguasa kota, kamu telah sibuk dan berkultivasi dengan intens. Semakin dekat untuk pergi ke istana leluhur untuk melapor bertugas, kami hampir siap untuk bersiap. Kamu harus bersantai dengan baik. Ayo makan enak. Hari ini kamu tidak perlu memikirkan apa-apa, cukup cicipi makanannya yang enak. Saya juga membeli anggur yang enak, minuman buah khas kota Keri, yang terbuat dari 8 jenis buah segar dengan kuat nafas kehidupan. Ya, itu perlu berumur 18 bulan di kayu jati air, spesialisasi pegunungan Keri. Ini buah dan lembut, coba saja." Saat dia berbicara, Tang San mengeluarkan botol anggur kristal yang indah. Melalui botol anggur, dia bisa melihat bahwa anggur di dalamnya berwarna rubi. Dia menuangkan 2 gelas, dan aroma buah segera meluap, membuat selera makan seseorang terbuka. Tuan Muda Mei diam-diam menyaksikan Tang San menuangkan anggur, matanya perlahan melembut, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih. Apakah kamu masih berterima kasih padaku?" Tang San berkata sambil tersenyum, "Kamu memang telah memikul banyak tanggung jawab, tetapi kamulah yang aku pikul.
Saya tidak hanya ingin membantu Anda memenuhi tanggung jawab Anda, menemani Anda untuk tumbuh, dan pada saat yang sama jaga hidupmu juga. Saat dia berbicara, dia mengambil gelas anggur dan menyerahkannya kepada Tuan Muda Mei. Dia memegang gelas di tangannya dan dengan ringan menyentuh gelas anggur masing-masing. Dengan tabrakan yang berdengung dan renyah, dia segera membawa beberapa saat ke Golden yang damai. Lembah irama yang bergerak, cobalah dan lihat. Tang San tersenyum. Tuan Muda Mei menyesap, dan matanya yang indah segera menyala. Tidak ada rasa alkohol seperti yang diharapkan, hanya aroma buah yang lembut dan manis meluap di mulut, dan aroma samar bahkan mengalir ke atas ke hidung, seolah-olah seluruh tubuh terpancar dengan itu. Baunya seperti. Tang San membawa gelas anggur kepadanya, dan tepat ketika dia ingin menyesapnya, telapak tangan Tuan Muda Mei yang cantik dan ramping menutupinya, menutupi mulut gelas itu. Tang San membeku sesaat. Ada apa? Tuan Muda Mei memandangnya dengan setengah tersenyum, dan berkata, seseorang tampaknya berusia di bawah 18 tahun, bukan orang dewasa, dan tidak bisa minum alkohol, kesalahan tingkat. Tang San tercengang, lalu ingat bahwa di dunia ini, dia benar-benar tidak tampak berusia 18 tahun. Melihat rasa licik di mata Tuan Muda Mei yang indah, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia meletakkan gelas anggur di tangannya. Usia mentalku adalah 2 generasi. Tuan Muda Mei tersenyum dan berkata, itu semua kata-katamu sendiri. Pergi keluar dan bicaralah untuk melihat siapa yang percaya bahwa kamu bereinkarnasi. Tang San tidak bisa menahan tawa, tidak masalah apakah orang lain percaya padaku atau tidak, selama kamu percaya atau tidak. Tuan Muda Mei mendengus dan berkata, aku juga tidak percaya. Kamu harus patuh. Oke, Tang San tak berdaya meletakkan gelas anggur. Tuan Muda Mei mengambil gelas anggurnya langsung, menuangkan anggur ke gelasnya sendiri, menyesap lagi, rona merah samar muncul di wajah cantik, hihi sambil tersenyum, katanya, ini benar-benar enak. Tang San berkata dengan marah, makan, makan. Saat dia berbicara, dia mengambil sayuran dan memasukkannya ke dalam panci mendidih untuk melepuh. Mengapa kamu tidak makan makanan laut dulu? Bukankah itu harus segar? Tuan Muda Mei bertanya dengan rasa ingin tahu sambil meminum anggur buah. Tang San tersenyum dan berkata, ada beberapa kotoran dalam makanan laut, tidak peduli bagaimana Anda mencucinya, tidak mungkin untuk menghilangkan semua kotoran dalam daging. Tetapi saat memasak, kotoran akan keluar dan menyatu dengan sup. Itu akan lebih enak, tetapi kotoran tetap ada. Jika sayuran hijau kemudian direbus, bukankah kotoran akan diserap ke dalam sayuran hijau? Sebaliknya, sayuran hijau murni, dan dalam proses belansing, akan ada menjadi nafas kehidupan yang kuat dan sayuran hijau. Aromanya tertinggal, dan makanan laut dimasak lagi, tetapi akan bermanfaat. Tuan Muda Mei tertegun sejenak, saya pikir Anda hanya bisa berlatih kultivasi, jadi bagaimana Anda bisa hidup seperti itu? Tang San meletakkan sayuran hijau rebus di piring di depannya, menuangkan sedikit saus padanya, dan tersenyum. Dulu saya punya teman yang disebut Dewa Memasak, dan teman lain yang disebut Koki Ajaib. Es dan api, mereka semua sangat pandai memasak. Mereka mengajari saya beberapa hal. Jika Anda suka, saya akan memasaknya untuk Anda ketika Anda tidak ada hubungannya. Lain kali, Anda bisa mencoba barbecue seafood, yang juga unik. Oke, Tuan Muda Mei memandangnya sambil tersenyum, memakan sayuran hijau yang dia masak sendiri, dan sepertinya benar-benar merasa santai. Tang San memasak semua jenis bahan untuknya, dan mengirimkannya ke piringnya dengan saus. Kadang-kadang, dia bahkan mengambil yang putih dan menyeka sudut mulutnya sejauh ini. Tuan muda yang cantik itu merasakan perhatiannya dan menatapnya dengan lebih lembut. Kamu juga makan. Baik, setelah makan, mata keduanya hanyalah refleksi satu sama lain. Pada akhir makan, dia sudah duduk di pangkuannya, seolah-olah dia sedikit mabuk karena meminum anggur buah. Jadi dia bersandar dengan lembut di bahunya, dengan rona merah tipis di wajahnya yang cantik, dia melingkarkan lengannya di lehernya, dengan jari-jarinya dengan lembut menggenggam dadanya. Tang San meletakkan satu tangan di pinggangnya, dan tangan lainnya membawa makanan ke bibirnya dari waktu ke waktu. Ini pertama kalinya aku tahu, jadi kamu cukup bisa dimakan, kata Tang San sambil tersenyum rendah. Aku benci itu. Tuan Muda Mei mengangkat tangannya dan menepuk bahunya dengan ringan. Tang San tidak bisa tidak membungkuk untuk mencium pipinya. Tuan Muda Mei mengangkat matanya untuk menatapnya dengan mata yang begitu indah. Hatinya tiba-tiba menjadi panas,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar ke bibirnya, tetapi kecantikan di lengannya telah menghilang dalam sekejap ketika cahaya perak berkedip. Kamu ingin melakukan sesuatu yang buruk. Tuan Muda Mei melintas di sisi lain meja. Tang San tertawa dan berkata, siapa yang membuatmu terlihat sangat cantik? Aku belum kenyang. Tuan Muda Mei menatapnya dengan stagnasi tiba-tiba di matanya, dan berkata dengan lembut, itu pasti berhasil, oke. Merasakan fluktuasi emosional yang dalam di matanya, Tang San secara alami mengerti apa yang dia bicarakan. Faktanya, akhir-akhir ini dia khawatir tentang apakah dia dapat berhasil selamat dari bencana. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia terus membuat dirinya istimewa. Sibuk? Saya hanya tidak ingin memberi tekanan pada diri saya sendiri, tetapi saya sangat khawatir. Pasti. Tang San mengangguk dengan serius. Cahaya perak berkedip, dan Tuan Muda Mei kembali ke pelukannya. Tang San hanya merasakan perasaan hangat di bibirnya dalam sekejap. Meskipun itu hanya sentuhan, jiwanya sepertinya tersengat listrik pada saat itu. Tuan Muda Mei menundukkan kepalanya dan membenamkan seluruh kepalanya di lengannya. Kamu, selama kamu kembali hidup-hidup, aku akan menjadi pacarmu. Jenis formal, jenis yang bisa dicium. Sudut mulut Tang San terangkat. Oke, bab 696 berangkat. Dari sudut pandang Tang San, satu-satunya tempat di mana dia bisa melihat kulitnya adalah telinganya, tetapi saat ini daun telinganya sudah merah. Yakinlah, sayangku, untukmu, aku akan berhasil. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk berhasil. Percaya pada lelakimu, aku tidak akan pernah bisa menahan rasa sakit kehilanganmu lagi. Bagimu, tidak ada yang sulit. Pertanyaan. Suara Tang San tegas, penuh ketegasan. Orang di lengannya ada dalam suaranya, dan tubuh halus itu tampaknya berangsur-angsur rileks. Tang San memeluknya erat-erat, dan mereka berdua berpelukan seperti ini. Setelah beberapa saat, napasnya berangsur-angsur menjadi rata, dan seluruh orang tampaknya telah bergabung ke dalam tubuhnya. Kota Kerry, rumah Tuan Kota, mansion Tuan Kota hari ini, suasananya jelas sedikit bermartabat. Pembangkit tenaga dari klan monster merak telah datang ke sini lebih awal. Sudah setengah tahun sejak pergantian tahta. Dalam 6 bulan terakhir, kota Kerry tidak banyak berubah dari sebelumnya. Satu-satunya perubahan mungkin adalah pengurangan manusia. Proses pemerintahan Tuan Muda Mei pada dasarnya mengikuti kebijakan Raja Iblis Merak besar sebelumnya, dan tidak ada banyak perubahan. Dan sebagian besar waktu, sang putri bertanggung jawab atas urusan kota. Dengan dukungan kuat dari setan rusa badak dan setan rusa emas, bisnis kota Kerry masih berkembang dan makmur, dan karavan tersebar di seluruh daratan. Apalagi dalam 6 bulan terakhir, Kerry City telah menambahkan beberapa produk khusus yang diproduksi di Lautan Biru yang tak berujung. Secara alami, spesialisasi ini diperoleh setelah berkomunikasi dengan klan laut, dan klan laut juga memperoleh beberapa sumber daya yang mereka butuhkan dari kota Kerry, yang dapat dikatakan saling menguntungkan. Didukung oleh Samudra Biru yang tak berujung, ia telah menjalin persahabatan dengan klan laut. Kekuatan bisnis seperti Raja Iblis Rusa dan Raja Iblis Rusa Emas semuanya dapat melihat perkembangan kota Kerry yang kuat di masa depan. Tidak ada keraguan bahwa kota Kerry akan menjadi lebih dan lebih makmur, dan itu bukan lagi kota utama terpencil yang menempati peringkat terakhir di Kekaisaran Tianyu. Pemukiman manusia yang didirikan tidak jauh dari kota Kerry mengalami stagnasi setelah mempertahankan skala tertentu, dan tidak ada pembangunan yang berlebihan. Para bangsawan klan Youkai yang khawatir telah banyak tenang. Dalam 6 bulan terakhir, putusan Pak Mei bisa dikatakan cukup memuaskan, dan tidak ada kesalahan. Para bangsawan telah melihatnya di mata mereka, dan secara bertahap menjadi tenang. Setidaknya, ini bukan penguasa kota yang akan main-main. Terlebih lagi, harapan terbesar mereka untuk Tuan Muda Mei adalah bakat yang ditunjukkan oleh pria ini. Postur kaisar, ini adalah klan monster merak yang sudah bertahun-tahun tidak muncul. Sebagai juara ganda pengadilan leluhur klasik, Tuan Muda Mei harus menjadi yang terbaik dari generasi muda di seluruh benua dalam hal penampilan kaisar. Jika dia bisa menjadi kaisar di masa depan dan melindungi kota Kerry, maka kota Kerry akan benar-benar mengantarkan peluang besar untuk pembangunan. Namun, ujian terbesar yang akan dihadapi penguasa kota baru akan datang. Berita bahwa pengadilan leluhur memerintahkan Tuan Muda Mei untuk melapor terlebih dahulu, manajemen senior kota Kerry sudah mengetahuinya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Namun, bisakah dia lulus pembekalan? Tidak ada yang bisa mengatakan buruk.
Situasi pengadilan leluhur sangat rumit, dan para bangsawan kota Kerry, yang berada di sudut, tidak ada artinya bagi pengadilan leluhur. Dan berita yang ditanyakan oleh beberapa bangsawan besar yang berpengetahuan luas tidak begitu bermanfaat bagi Tuan Muda Mei. Klan monster merak tidak memiliki kaisar, dan Tuan Muda Mei memiliki darah manusia ini adalah cacat yang telah dikritik. Bukankah Kaisar Iblis Agung Jing Feng mendambakan kota ini? Sekarang, ujian terbesar akan datang. Bisakah bahu tipis Tuan Muda Mei bertahan menghadapi ujian seperti itu? Banyak Raja Iblis dan Raja Iblis yang kuat dari klan monster merak telah berkumpul di istana Tuan Kota, serta para leluhur dari berbagai klan. Mereka di sini untuk melihat Nona Mei. Sang putri mengenakan gaun mewah hari ini, dan matanya selalu sedikit rumit. Setelah bergaul selama setengah tahun, meskipun berapa kali berkomunikasi dengan Tuan Muda Mei tidak banyak, dia benar-benar mulai memahami gadis ini. Apa yang menggerakkan hatinya sebenarnya adalah apa yang dikatakan Raja Iblis Merak Besar, dalam tubuh Tuan Muda Mei, darahnya benar-benar mengalir. Putri dan Raja Iblis Merak hanya memiliki putra, tetapi tidak memiliki putri. Mengetahui hari kematian Raja Iblis Merak, dia benar-benar mengerti betapa suaminya mencintainya. Dia tidak mengingkari janjinya, semua yang dia lakukan adalah untuk kemakmuran dan perkembangan klan Iblis Merak. Bahkan pada saat-saat terakhir hidupnya, ia menghitung masa depan ras monster merak. Setelah kematian Raja Iblis Merak, suasana hati sang putri juga runtuh, dan butuh waktu lama untuk menstabilkan suasana hatinya. Itu juga dengan jelas mengingat bahwa ketika dia paling kesakitan, Tuan Muda Mei menemukannya, apa yang dikatakan tentang itu. Hanya satu kalimat, biarkan ia bangun dari keruntuhan yang tenggelam. Ayah memberikan segalanya untuk melindungi klan Iblis Merak. Kamu harus bersemangat, ibu. Seorang ibu, bangunkan sang putri dari tenggelam, meskipun putra yang cantik tidak dilahirkan olehnya, tetapi itu memang mengalir dengan darahnya, dan itu juga merupakan darah paling mulia dari seluruh klan monster merak. Sukin yang meminta Tuan Muda Mei untuk memanggil sang putri seperti itu. Meskipun Tuan Muda Mei tidak mengerti mengapa, dia masih mendengarkan kata-kata ibunya. Sejak hari itu, dia menemukan bahwa sang putri, yang selalu memusuhi dia, mulai mendukungnya. Penatua Agung dari klan monster merak sebenarnya berdiri di sisinya. Faktanya, dalam 6 bulan terakhir, sang putri telah berkuasa lebih lama dari Nona Mei. Bagaimanapun, dia memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Sang putri juga dapat dengan jelas merasakan kemajuan sang putra cantik. Kecepatan perkembangan kultivasi Tuan Muda Mei hanya dapat digambarkan dengan apa yang telah dia lihat dalam hidupnya. Bahkan jika sang putri sendiri adalah seorang jenius, dia adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Iblis Besar, dan dia belum pernah melihat klan Iblis Merak dengan kecepatan peningkatan seperti Tuan Muda Mei. Lebih penting lagi, pemahaman Tuan Muda Mei tentang ruang angkasa, atribut. Bahkan Penatua Agung merasa sedikit lega. Sang putri sepenuhnya percaya bahwa selama Anda memberi Tuan Muda Mei cukup waktu, dia pasti akan bisa menjadi seorang kaisar di masa depan. Biarkan klan monster merak mendapatkan kembali kejayaannya. Karena itu, setelah akur selama 6 bulan terakhir, hubungan di antara mereka cukup harmonis. Namun, penindasan pengadilan leluhur masih datang, dan pembekalan sudah dekat. Apakah pembekalan bisa berhasil atau tidak, dapat lulus ujian pengadilan leluhur, mendapatkan persetujuan dari pengadilan leluhur, dan menjadi penguasa kota yang sebenarnya, dari kota Kerry. Sebagai pemilik kota, dia harus pergi. Tapi apa yang akan Zhu Ting lakukan padanya? Jika dia tidak diizinkan untuk mewarisi posisi penguasa kota, dengan bakatnya, apa yang akan diperlakukan oleh pengadilan leluhur? Ini semua adalah tanda tanya. Dan hari ini adalah waktu bagi Tuan Muda Mei untuk berangkat. Pejabat tingkat tinggi kota Kerry berdiri di kedua sisi, dan sang putri dengan kostum lengkap duduk di sisi kursi utama. Tuan Kota tolong, sang putri berteriak dengan suara yang dalam. Semua pejabat tinggi kota Kerry yang hadir membungkuk sedikit ke arah tahta Tuan Kota. Cahaya perak berkedip dengan tenang, dan sosok Tuan Muda Mei tampak berjalan keluar dari udara, dengan tenang muncul di atas tahta. Dia pertama kali menyapa sang putri dengan anggukan, dan kemudian dia menghadapi manajemen senior kota Kerry. Semuanya, tolong, Tuan Kota Wanan. Tatapan Tuan Muda Mei menyapu para pejabat tingkat tinggi kota Kerry ini. Dia sebenarnya tidak memiliki perasaan terhadap keberadaan ini, tetapi para bangsawan ini tidak diragukan lagi adalah pilar kota Kerry.
Hari ini aku akan pergi ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaanku. Selama kunjunganku ke rumah leluhur, semua urusan kota Keri bertanggung jawab atas para tetua. Aku harap kamu akan terus membantu perkembangan kota Keri dengan sepenuh hati dan mematuhi kendali para tetua. Ya, Tuan Muda Mei menoleh ke sang putri, yang lebih tua, dan membungkuk sedikit, ini kerja kerasmu. Sang putri memandangnya dengan mata yang rumit dan berbisik, inilah yang harus saya lakukan. Saya akan menjaga bisnis keluarga untuk Anda dan kembali lebih cepat. Ya, Tuan Muda Mei berdiri, ayo pergi. Bab 697, Bing Dua Arah. Tuan muda yang cantik hari ini masih mengenakan gaun perak panjang, sebuah mobil terbang telah diparkir di luar pintu, mobil terbang Tuan Kota hanya satu tingkat lebih rendah dari Kaisar, dan itu juga dibawa oleh seekor kuda terbang. Kereta pemilik kota memiliki halo pengusirnya sendiri, dan semua ras di negeri dongeng harus dibebaskan. Kali ini, hanya ada 20 penjaga klan Liger dan Tang San, kepala pengawalnya, yang mengikutinya ke istana leluhur untuk melaporkan tugas mereka. Pergi tanpa klan iblis merak yang kuat. Awalnya, sang putri menyarankan agar dia membawa Raja Iblis besar dari klan yang luar biasa, tetapi Tuan Muda Mei mengatakan kepadanya bahwa ini adalah dasar dari klan iblis merak, dan pembekalannya kali ini tidak dapat diselesaikan dengan kekuatannya. Bisakah membawa lebih banyak Raja Iblis untuk dibandingkan dengan Raja Iblis Agung dari istana leluhur? Lebih baik tidak membawa. Bahkan jika dia benar-benar tidak dapat melaporkan dengan sukses, sesuatu terjadi, setidaknya klan monster merak masih memiliki kekuatan yang cukup untuk memperebutkan posisi City Lord of Keri City lagi. Di dalam perlombaan monster merak, mereka setuju dengan pernyataannya. Saat ini, dilihat dari berbagai aspek informasi, termasuk fakta bahwa pengadilan leluhur memintanya untuk melaporkan pekerjaannya terlebih dahulu, tidak mudah baginya untuk benar-benar menjadi pemilik kota Keri City. Untuk ras monster merak tentunya menjaga kekuatan adalah cara terbaik. Tuan Muda Mei naik kereta, dan Tang San, yang berdiri di samping kereta, tidak memakai topeng, hanya menunjukkan wajah aslinya. Ayo pergi. Suara Tuan Muda Mei datang dari kereta. Tang San mengangguk ke pengemudi, lalu melompat ke kereta. Pegasus mempercepat, mengepakkan sayapnya, dan membawa kereta langsung ke udara. Di kereta di belakang, penjaga klan Liger juga naik kereta yang melaju kencang dan mengikuti dari belakang. Sang putri membawa sekelompok pejabat senior kota Keri untuk saling bertemu, dan suasana perpisahan sedikit membuat depresi. Sang putri mengerutkan bibirnya, bisakah dia kembali? Akankah dia bisa kembali dengan selamat? Bisakah pengadilan leluhur mengizinkan klan iblis merak menjadi kaisar lagi? Ini semua adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Wang Qing, Anda telah mengatur semuanya sebelumnya, jadi, apakah Anda juga mengatur cara pembekalan untuknya? Bisakah dia melakukan tanya jawab dengan sukses? Ini terkait dengan nasib seluruh klan iblis merak. Meskipun dia gagal melaporkan pekerjaannya, sang putri masih bisa melapor lagi atas nama Tetua Agung, tetapi dalam hal ini, kemungkinan keberhasilannya akan lebih kecil. Kaisar Iblis Jingfeng mungkin mundur untuk putrinya sendiri, tetapi jika putrinya gagal melaporkan dengan sukses, klan Iblis Merak masih menjadi musuh baginya. Apa yang dapat dipikirkan sang putri sekarang, adalah mungkin untuk berdiri di sisi ras monster merak, itu benar-benar jauh dari cukup. Kereta terbang itu terbang di udara, dan kereta itu memancarkan lingkaran cahaya yang samar, yang menghalangi aliran udara yang kuat dan membuat kereta itu terbang dengan sangat lancar. Masuk, suara Tuan Muda Mei datang dari dalam kereta. Tang San, yang sedang duduk di kereta, tersenyum sedikit, berbalik dan masuk ke kereta. Interior gerbong sangat luas, pada dasarnya setara dengan struktur satu ruangan dan satu aula. Melihat Tuan Muda Mei dengan mata tenang, Tang San membungkuk dan berkata, "Tuan-tuan kota, apa perintahmu?" Tuan Muda Mei memutar matanya ke arahnya, "Nama saya Sister Mei." "Oke, saudari cantik." Tang San duduk di seberangnya. Mata saling berhadapan, dan kehangatan tak terlihat menyebar secara alami. Mereka semua tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi selanjutnya akan menjadi ujian yang sangat sulit, dan hanya mereka berdua yang benar-benar dapat menghadapi itu semua. Tetapi pada saat ini, mereka tidak takut, dan bahkan merasa lega. Tuan Muda Mei bersandar di bantal lembut, dan berkata dengan lembut, "Tang San, apakah kamu sudah memikirkannya? Setelah pembekalan sukses kita kali ini, apa yang akan kita lakukan kembali ke sini?" Tang San tersenyum dan berkata, "Lalu ada lebih banyak hal yang harus dilakukan.
Ada banyak hal yang menunggu untuk kita lakukan. Anda ingin menjadi seorang kaisar sesegera mungkin, dan saya juga akan bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi Anda. Saya rencanakan untuk mengembangkan setidaknya 2 jalur kultivasi manusia yang cocok. Mulai dari kelompok etnis di luar negeri. Mari kita manusia memiliki kemampuan kultivasi kita sendiri. Letakkan fondasi untuk mereka. Jalan apa? Tuan Muda Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya sekarang, itu tergantung pada bagaimana perasaanku setelah berhasil melampaui bencana, tetapi aku sudah memiliki arahan umum. Tuan Muda Mei berkata dengan lembut, Anda mengatakan bahwa kita adalah takdir pertemuan, jadi setelah saya menjadi kaisar di masa depan, apakah saya dapat mengembalikan ingatan akan kehidupan saya sebelumnya? Tang San menatapnya dalam-dalam, dan berkata, itu tergantung pada apakah kamu ingin pulih atau tidak. Tuan Muda Mei mengangguk, kurasa begitu, karena aku ingin tahu bagaimana kita bisa bersama di kehidupan lampau. Itu pasti kenangan yang sangat bagus. Sebenarnya, akhir-akhir ini, aku selalu ingin mengatakan sesuatu padamu. Tang San tersenyum dan berkata, ada apa? Tuan Muda Mei mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata yang dalam, terima kasih telah datang kepadaku. Seluruh tubuh Tang San bergetar, emosi batinnya hampir meledak dalam sekejap, matanya kabur, bibirnya sedikit bergetar, mengapa kamu berpikir untuk mengatakan ini? Tuan Muda Mei datang kepadanya dan berinisiatif untuk bersandar ke pelukannya, karena aku ingin kamu memiliki lebih banyak cinta untukku di hatimu, sehingga kamu akan menjadi lebih kuat dan lebih berani ketika kamu melewati bencana. Jika kamu mati, aku seharusnya juga tidak bisa hidup. Maka kita tidak akan bisa kembali ke dunia yang kamu katakan. Tang San memeluknya erat-erat, tetapi tidak bisa berkata-kata. Apakah dia memiliki kepastian mutlak tentang mengatasi malapetaka? Sebenarnya tidak 100% yakin. Karena segala sesuatu memiliki ketidakpastian. Tetapi pada saat ini, ketika dia memeluknya dengan erat, yang sebenarnya gemetar, jauh di lubuk hatinya, dia telah menaikkan tingkat keberhasilannya menjadi 100%, karena itu harus 100%. Waktu yang lama, Tuan Muda Mei duduk tegak dari lengannya, mari kita ulangi rencananya lagi, simpulkan lagi. Isi celahnya, oke, Tang San mengangguk. Di kereta, mereka berdua kembali menyimpulkan dan menghitung setiap langkah dari rencana sebelumnya secara rinci. Kereta pemilik kota terbang sampai ke halaman leluhur, kecepatan ini sangat cepat, hanya butuh 3 hari untuk tiba. Ini juga merupakan cara paling mulus untuk bepergian dalam keadaan normal. Butuh sekitar 1,5 hari bagi kereta pemilik kota untuk tiba di kota Naga Hitam. Dan di sini, ada satu orang yang berkurang di tim utama Keris City. Menyaksikan kereta pergi, Tang San perlahan menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi semakin tegas. Mereka telah berpelukan selama 1 jam sebelum mereka berpisah, jadi pada saat ini, tubuhnya masih penuh dengan aroma tubuhnya. Xiao Mei, jangan khawatir, kita semua akan baik-baik saja. Ini adalah petualangan terakhir kita. Sebuah cahaya perak samar mengelilingi Tang San, dan pada saat berikutnya, dia menghilang dari udara tipis dan pergi dengan tenang. Ketika muncul kembali, Tang San sudah tiba di formasi teleportasi transfer dekat kota Naga Hitam. Suar ruang waktu menyala, lingkaran pemandu diaktifkan, dan teleportasi dimulai secara langsung. Dikelilingi oleh cahaya lingkaran sihir, sosok Tang San tersembunyi di langit perak, dan tiba-tiba menghilang di bawah semua cahaya perak. Lantai atas White Tiger Hotel. Sinar cahaya melintas. Cahaya diselimuti lingkaran besar, dan Tang San muncul dari udara tipis. Beberapa menit setelah berpisah dengan Tuan Muda Mei, dia adalah orang pertama yang datang ke halaman leluhur. Rasakan lingkungan yang akrab di sekitar Anda, energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi. Senyum muncul di sudut mulut Tang San. Menurut rencana, setelah dia dan Tuan Muda Mei dipisahkan di kota Naga Hitam, dia akan menjadi orang pertama yang datang ke istana leluhur untuk membuat beberapa pengaturan. Ada 3 bagian untuk pembekalan Tuan Kota. Jika Anda ingin menjadi penguasa kota utama, Anda tentu perlu mempertimbangkan banyak aspek, oleh karena itu, 3 bagian pembekalan setara dengan 3 penilaian. Yang pertama adalah kekuatan. Jika Anda ingin menjadi penguasa kota yang menjaga kota, bagaimana Anda bisa menjadi lemah? Tuan Muda Mei perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk lulus penilaian. Yang kedua adalah persetujuan kaisar, dia harus disetujui oleh lebih dari setengah kaisar Kekaisaran Tianyu untuk lulus ujian.
Langkah ketiga adalah persetujuan pengadilan leluhur. Hanya dengan mendapatkan persetujuan dari istana leluhur dan kaisar, seseorang dapat menjadi penguasa kota dan diberkahi dengan berkah dari istana leluhur. Bab 698 Kenaikan Surgawi Yang. Zhonghuang bukan hanya penguasa yang ada, tetapi juga penguasa yang telah mati. Pada langkah ini, dia akan menerima baptisan dari rumah leluhurnya Gunung Suci. Setelah menyelesaikan pembaptisan, meskipun pembekalan berhasil, Anda akan secara resmi menjadi penguasa kota Keri City. Masing-masing dari ketiga level ini tidak mudah. Penilaian kekuatan tingkat pertama ditujukan untuk tingkat sovereign. Untuk tuan kota non-sovereign, setidaknya tantangan peringkat yang lebih tinggi diperlukan untuk melewatinya. Karena itu perlu untuk membuktikan bahwa Anda memiliki bentuk puncak yang berdaulat. Dengan kata lain, apa yang akan dihadapi Mei Gongzi setidaknya adalah ujian dari garis keturunan Great Demon King of level 1. Apa sebenarnya tes itu? Saya tidak tahu. Kita perlu menunggu ujian sebenarnya untuk melihat rencana yang diberikan oleh Zuting. Maka perlu mendapatkan persetujuan lebih dari setengah penguasa. Melalui kinerja tingkat pertama, penguasa akan memberikan penilaian persetujuan atau ketidaksetujuan. Saat ini ada 9 penguasa di Monster Race Universe Empire, artinya, Mei Gongzi perlu diakui oleh 5 dari mereka sebelum dia dapat mulai menerima pembaptisan rumah leluhurnya Gunung Suci. Dan pengontrol tingkat baptisan adalah pembicara sebenarnya dari keluarga leluhur hari ini, Setan Besar Rubah Surgawi. Bahkan Mei Gongzi selalu berpikir bahwa Kaisar Setan Besar Rubah Surgawi mungkin mendukungnya. Baru setelah mendengarkan penjelasan Tang San, dia menyadari bahwa Kaisar Setan Besar Rubah Surgawi adalah masalah tersulit yang harus dia hadapi. Tak satu pun dari mereka yang tahu seperti apa proses pembaptisan rumah leluhur Gunung Suci nantinya, tetapi tidak ada keraguan bahwa jika Kaisar Setan Besar Rubah Surgawi tidak ingin dia menjalani pembaptisan, atau bahkan menyerangnya secara langsung selama pembaptisan, itu akan terjadi, menjadi tak terbendung. Oleh karena itu, dari sudut pandang teoretis, ketiga level ini tampaknya tidak mungkin berhasil. Karena itulah suasana Mei Gongzi begitu suram saat meninggalkan Keri City. Untuk 3 level ini, Tang San telah memberikan serangkaian rencana, yang telah disimpulkan selama lebih dari setengah tahun. Kenakan tudung dan kenakan topeng. Tang San meninggalkan White Tiger Hotel, menyewa kereta, dan melaporkan lokasinya. Gerbong itu melaju dengan mulus, tapi Tang San sendiri menahan napas. Setelah mata surgawi konsonan datang ke istana leluhur, segera terbuka penuh untuk menutupi auranya sendiri. Fluktuasi ki dan darahnya saat ini tidak dapat diukur dengan standar ras monster biasa dan ras peri sama sekali. Jika dirasakan oleh pembangkit tenaga listrik dari jarak dekat, itu akan menjadi tungku peleburan, atau gunung berapi yang dapat meletus kapan saja. Saat ini, basis kultivasi Tang San sendiri telah mencapai puncak di puncak peringkat ke-9. Selama ada salah langkah sedikit saja, maka ada kemungkinan terjadi wabah. Itu akan langsung mengantarkan kesengsaraan gunturnya sendiri. Namun, tujuan kunjungan pertamanya ke istana leluhur adalah untuk membiarkan kemampuannya berkembang lebih jauh. Saat ini, jejak garis keturunan yang sudah dimiliki Tang San termasuk Heavenly Eye, konsonan yang telah melangkah ke peringkat ke-9, tetapi bukan puncak peringkat ke-9. Transformasi Jinmeng garis keturunan super puncak peringkat 9, transformasi Singa Harimau puncak peringkat 9, transformasi Merak puncak peringkat ke-9, transformasi Puncak Naga peringkat ke-9, transformasi Waktu puncak peringkat ke-9, Kaisar Perak Biru puncak peringkat ke-9, dan transformasi Kristal dari alam yang tidak diketahui. Ada total 8 branding garis keturunan. Datang ke pengadilan leluhur kali ini, tidak hanya Mei Gongzi yang akan melaporkan pekerjaannya, tetapi Tang San juga akan memberikan Transcending Tribulation. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan dirinya memasuki level dewa. Sama seperti tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri di awal, ketika dia melampaui kesengsaraan, dia akan meningkatkan semua kekuatan garis keturunannya ke puncak peringkat ke-9, dan pada saat yang sama, 9 garis keturunan akan berkumpul bersama. Oleh karena itu, dia memimpin untuk datang ke sini, dan yang harus dia lakukan adalah pergi ke 4 gunung suci dan menyelesaikan persiapan yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Alasan mengapa dia mempersiapkan ini sekarang adalah karena dia tahu betul bahwa setelah menyelesaikan persiapan ini, dia perlu melampaui kesengsaraan dalam 3 hari, karena pada saat itu, basis kultivasinya tidak lagi dapat menekannya. Karena itu, hingga saat ini, dia belum datang.
Kali ini, dia akan pergi ke 4 gunung suci, dan dia akan melakukannya dalam 1 hari. Saat ini, target pertama yang dipilih Tang San adalah Gunung Suci Tianyang, yang memiliki Gunung Suci Tianyang yang dikenal sebagai Kaisar Roh Agung terkuat di benua peri selama 4 hari. Gerbong berhenti, Tang San membayar mobil, dan meminta sopir untuk menunggunya di kaki Gunung Suci Tianyang. Mengencangkan kerudungnya, dia langsung pergi ke pintu masuk Gunung Suci Tianyang, membayar uangnya, dan berjalan ke tempat yang sudah dikenalnya. Dia telah datang ke Gunung Suci Tianyang berkali-kali, dan setiap kali dia mendaki terlalu tinggi dan akhirnya menyerap beberapa ki dari yang ekstrim. Setelah Kaisar Perak Biru menyatu dengan garis keturunan halus Vajra, itu benar-benar memasuki jajaran garis keturunan level 1. Energi Yin yang mengelilingi Kaisar Perak Biru, dan Kaisar Perak Biru yang tak tertandingi tidak akan lagi terpengaruh oleh energi Yin yang itu. Menatap Gunung Suci Tianyang, mata Tang San tenang dan tegas, tanpa banyak keraguan, waktu hampir habis, dia langsung mulai mendaki gunung. Melangkah ke dalam kategori Gunung Suci Tianyang, ki ekstrim yang familiar menyerbu dan langsung merasakan panas terik. Namun, fisik Tang San saat ini terlalu kuat, bahkan dengan penindasan dan penutupan konsonan mata surgawi, ki yang ekstrim tidak berpengaruh padanya. Laju pendakiannya tidak cepat, tapi sangat stabil. Selangkah demi selangkah ke atas, ki dari yang ekstrim juga diperkuat selangkah demi selangkah. Tang San menyerap ki ekstrim yang ini secara alami, tidak berintegrasi ke dalam energi Yin yang Kaisar Perak Biru, tetapi menggunakan kekuatan rohnya sendiri untuk secara paksa menutupi bagian energi ki ekstrim yang ini. Ini jelas merupakan perilaku mewah, di bawah serangan ki dari yang ekstrim, kekuatan rohnya akan terus dikonsumsi. Tapi Tang San melakukan hal itu. Karena hanya dengan cara ini, kedatangan kesengsaraan surgawi tidak akan dipicu sebelumnya karena peningkatan energinya sendiri. Udara di sekitar tubuh Tang San tampak sedikit terdistorsi, dan udara yang bengkok dan berubah menimbulkan perasaan aneh. Saat ini, ada ras lain yang mendaki gunung suci yang naik ke surga, kebanyakan dari mereka adalah keberadaan atribut api. Gunung Suci Tianyang diakui sebagai salah satu gunung suci yang paling sulit untuk didaki. Mereka yang mendaki Monster Rache dan Fiery Rache Powerhouses, ketika mereka melihat Tang San, mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Karena mereka belum pernah melihat keberadaan seperti itu yang dapat terus mendaki tanpa henti. Meskipun kecepatan Tang San tidak cepat, dia tidak berhenti sejenak selama seluruh proses pendakian. Secara bertahap, dia telah sampai ke tempat di mana Gunung Suci Tianyang melampaui sepertiga. Mendaki ke sini, aura terik matahari menjadi semakin kuat. Sudah ada lapisan halo emas di sekitar tubuh Tang San, membakar tubuhnya. Itu adalah energi yang menakutkan yang bahkan bisa membakar jiwa, tetapi tubuh Tang San terlalu ulet di bawah perlindungan Jin Meng Bian dan Liger Bian, terlebih lagi bagaimana ada juga kekuatan batin dari roh Vajra Kaisar Perak Biru. Dia diam-diam menyerap aura Ziyang, dan terus mengompresnya di tubuhnya, tanpa ada niat untuk berhenti. Setelah melewati sepertiga tangga, tidak ada pendaki di depannya. Ya, hampir mustahil bagi makhluk untuk mendaki lebih tinggi dari itu. Inilah mengapa hanya ada sedikit orang yang menyetujui Gunung Suci Tianyang. Kekuatan Gunung Suci Tianyang benar-benar terlalu mendominasi. Tetapi untuk keberadaan dengan garis keturunan atribut api, menerima baptisan di sini adalah salah satu cara kultivasi terbaik, benar-benar api yang. Banyak jenius dari klan esensi bunga matahari sengit berharap memiliki beberapa mutasi dalam garis keturunan mereka dalam proses mendaki pendakian surgawi Gunung Suci yang, sehingga mereka dapat mengubah diri mereka menjadi bakat bawaan seperti Kaisar Roh Agung Tianyang. Namun, hal-hal ternyata bertentangan dengan harapan, setidaknya sejauh ini, di seluruh klan esensi bunga matahari, hanya ada satu Kaisar Roh Agung yang lahir bersama Tianyang. Tang San terus mendaki gunung tanpa suara, tepat ketika dia melangkah setengah menaiki tangga. Segala sesuatu di depan tiba-tiba menjadi merah sepenuhnya, dan bahkan tangga tidak lagi terlihat. Kabut merah kabur tidak hanya sangat panas, tetapi juga seperti jurang, terbentang di depannya. Merah kabut mandek, dan siluet secara bertahap muncul. Bab 699 Mei Gongzi tiba di pengadilan leluhur. Itu adalah keberadaan yang benar-benar terkondensasi dari kabut merah, dan saat itu memadat, Tang San melihat cahaya terang yang menyilaukan menyala satu persatu. Mata Tang San sedikit menyipit, liger berubah menjadi semburan, dan gerombolan emas liger emas putih tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Detik berikutnya,
Satu demi satu sinar cahaya merah keemasan keluar dari siluet merah humanoid, langsung menuju ke Tang San. Lusinan sinar cahaya, masing-masing setara dengan serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga puncak peringkat ke-9 dari esensi bunga matahari api. Dalam sekejap, semua rute penghindaran Tang San tertutup. Faktanya, Tang San tidak bermaksud untuk menghindar, tetapi matanya cerah, dan tangannya membentuk busur di depannya. Singa dan harimau Jingang membawa pusaran putih, dan secara paksa memblokir invasi sinar merah keemasan cahaya. Terik, itu adalah ki yang benar-benar membara dari yang ekstrim. Jika racun api yang mengerikan ini menyerang tubuh, kekuatan penghancur yang dibawanya pasti akan sangat sombong. Tapi Tang San masih terkendali. Di busur yang ditarik oleh kedua tangannya, satu demi satu berkas cahaya keemasan hancur satu demi satu, berubah menjadi lingkaran cahaya emas, dan di bawah bimbingannya, mereka menyatu ke dalam tubuhnya. Ini adalah nafas yang tertinggi dan kekerasan dan energi yang tertinggi dan kekerasan. Invasi sinar emas berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum berangsur-angsur mereda, dan permukaan liger dan gerombolan emas di tubuh Tang San ditutupi dengan lapisan sinar cahaya keemasan. Setelah serangan selesai, siluet merah diam-diam menghilang. Ini pasti yang paling sulit di antara pegunungan suci yang telah didaki Tang San. Tingkat penilaian ini, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Monster dari ras biasa mungkin merasa sulit untuk bersaing. Biasanya, hanya pembangkit tenaga listrik puncak peringkat ke-9 dari atribut api, dan itu harus merupakan garis keturunan level 1, yang dapat menahannya. Tapi Tang San menyerap semua energi ini ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi bola cahaya emas di tubuhnya. Melalui kontrol kekuatan roh secara paksa, itu hampir tidak ditekan agar tidak meledak. Apa siluet merah itu? Dia mungkin menebaknya sekarang, berdiri di tempat yang sama. Setelah Tang San merasa diam sejenak, dia tidak terus mendaki, tetapi berbalik dan turun gunung. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang dalam terdengar, "Sudah berlalu, mengapa tidak terus naik?" Tang San berbalik, bergerak menuju arah Gunung Suci Tianyang dan membungkuk sedikit. Masih ada kekurangan, dan saya pasti tidak akan lulus ujian lanjutan. Setelah kembali dan berusaha lebih keras, saya akan melanjutkan. Setelah berbicara, dia membungkuk lagi, lalu berjalan menuruni gunung dengan cepat. Istana Surga Yang, bunga merah keemasan besar bergoyang, dan suara yang dalam berkata pada dirinya sendiri, ini perasaan yang aneh, apakah itu kekuatan untuk melahap? Itu bukan atribut api, tapi tampaknya dibutakan oleh takdir. Itu dibawa oleh rubah tua lagi. Tapi itu tidak berlanjut ke atas, aneh. Tang San turun gunung dengan cepat, menahan ki ekstrim yang tersisa di tubuhnya, lalu naik kereta, dan memerintahkan pengemudi untuk pergi ke target berikutnya. Apa siluet merah yang menyerangnya? Itu harus menjadi bayangan yang dikendalikan oleh Kaisar Roh Agung Tianyang di tingkat peringkat ke-9. Sebagai Kaisar Roh Agung terkuat di dunia, gunung suci miliknya tidak digunakan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk benar-benar meningkatkan anggota klan. Dan mencari ahli waris masa depan darinya, mencari keturunan dengan bakat bawaan yang luar biasa. Itu sebabnya ujiannya sangat sulit. Dan apa yang diserap Tang San adalah nafas serangan doppelganger yang dikendalikan oleh Kaisar Roh Agung Tianyang di tingkat puncak peringkat 9. Dari mana energi ini berasal? Itu masih berasal dari garis keturunan. Dan tujuannya adalah untuk menyerap energi garis keturunan dari puncak peringkat ke-9. Mengandalkan penyembunyian konsonan mata surgawi pada tingkat peringkat ke-9, Roh Agung Kaisar Tianyang tidak dapat melihat keadaannya dengan jelas bahkan dalam situasi doppelganger. Itu sebabnya Tang San segera pergi, dan dia tidak berani terus memanjat. Kaisar Roh Agung Tianyang ini memberinya perasaan seperti gunung berapi yang tertahan. Kesadaran ilahi sovereign sangat kuat, meskipun kesadaran ilahinya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi masih sulit untuk mengatakan apakah dia dapat sepenuhnya menutupi dirinya di depan sovereign. Tujuan selanjutnya, Gunung Suci Diin. Dengan pengalaman Gunung Suci Tianyang, Tang San menduga bahwa situasi Gunung Suci Diin seharusnya serupa. Setelah Gunung Suci Diin, ia masih memiliki 2 gunung suci yang harus dikunjungi. Setelah menyelesaikan semua ini, dianggap siap untuk langkah selanjutnya. Tuan-tuan kota, kami akan memasuki area pengadilan leluhur, kami akan mendarat di tanah dan melanjutkan. Baik, Mei Gongzi duduk di kereta dan menjawab. Akhirnya tiba, dan ujiannya akan datang. Saya agak gugup di hati saya, tetapi sebenarnya tidak mungkin untuk tidak gugup. Kali ini,
Di istana leluhur, setidaknya di permukaan, itu adalah pertarungannya sendiri. Bahkan dia tidak ada di sisinya. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak berada di sisinya akan sangat membantunya, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, dia hanya begitu tua, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pemandangan seperti itu. Terakhir kali dia datang ke istana leluhur, meskipun itu juga merupakan titik fokus 10.000, yang dia hadapi adalah pembangkit tenaga listrik dari generasi muda yang sama, tetapi kali ini, yang akan dia hadapi adalah perhatian dari penguasa kerajaan semesta. Tepat ketika Mei Gongzi dan pengawalnya mendarat di tanah dan mulai memasuki halaman leluhur, penyambut khusus telah tiba di halaman leluhur. Itu adalah penjaga pribadi dari istana leluhur, tanpa pejabat tingkat tinggi, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Monster. Mei Gongzi juga tidak turun dari mobil, tetapi memerintahkan mobil terbang untuk memasuki halaman leluhur. Apakah Anda ingin turun dari kuda Anda? Mata Mei Gongzi kembali tenang, dan kecemasannya berangsur-angsur hilang. Dia adalah tipe karakter yang bisa tetap tenang semakin dia menghadapi kesulitan dan kesulitan. Sebaliknya, sikap Zhu Ting terhadapnya membangkitkan keinginan untuk bertarung di dalam hatinya saat ini. Di bawah kepemimpinan pengawal pribadi istana leluhur, mobil yang melaju kencang memasuki istana leluhur dan melakukan perjalanan sepanjang jalan. Anda tidak bisa berpacu di pengadilan leluhur, jadi kecepatannya tidak cepat. Mei Gongzi membuka tirai, melihat kedatangan kedua ini, merasa sedikit familiar, menekan komunikator yang dikenakan di telinga, dan mengirimkan komunikasi. Segera, komunikasi terhubung. Saat komunikasi terhubung, dia sendiri dapat dengan jelas merasakan bahwa dia terlihat sangat santai. Suara yang akrab datang dari sisi lain, apakah kamu di sana? Ini dia, Mei Gongzi berkata dengan lembut, bagaimana sisimu? Tang San berkata, sejauh ini semuanya berjalan sesuai rencana. Itu bagus. Saat aku menghadiri pertemuan tetua di istana leluhur, aku mungkin tidak bisa sering berbicara denganmu. Berhati-hatilah. Yah, jangan khawatir. Kamu juga hati-hati, suara Tang San stabil dan lembut. Setelah Mei Gongzi terdiam beberapa saat, dia berkata, aku merindukanmu. Mungkin karena dia akan menghadapi tekanan yang luar biasa. Pada saat ini, dia sangat ingin dia berada di sisinya. Setelah mendengar suaranya, Mei Gongzi sangat merindukannya, meledak seperti ledakan. Bahkan melalui komunikator, Tang San sepertinya bisa merasakan gejolak emosi Mei Gongzi, dan berkata dengan lembut, aku juga merindukanmu. Percayalah, ketika aku muncul di hadapanmu lagi, siapapun lawannya, aku pasti akan melakukannya punya cukup untuk melindungimu. Yah, selama kamu aman dan sehat. Jangan khawatirkan aku, paling buruk jangan lakukan tuan kota ini. Kakek setidaknya akan melindungiku dan itu tidak akan menjadi masalah. Sebelum datang, mereka sudah menganalisa secara detail berbagai masalah yang akan mereka hadapi ketika datang melaporkan pekerjaannya, dan kemungkinan situasi yang mungkin muncul. Hal pertama yang harus dianalisis adalah apa hasil terburuknya. Bagi Mei Gongzi, hasil terburuk tentu saja gagal dalam pembekalan. Jika dia gagal, dia akan dicabut dari posisi tuan kota, dan bahkan ditempatkan di bawah tahanan rumah di rumah leluhur, rumah. Namun, dengan kehadiran Kaisar Setan Besar Harimau Putih, kakek langsung Mei Gongzi, penguasa kerajaan semesta lainnya akan memberikan beberapa wajah. Lagi pula, tidak ada yang mau menjadi musuh Kaisar Iblis Besar Harimau Putih. Menilai dari sikap Kaisar Setan Besar Harimau Putih terhadap mereka sebelumnya, dia pasti akan membela mereka pada saat-saat kritis. Oleh karena itu, keamanan Mei Gongzi sebenarnya baik. Bukan masalah besar bagi White Tiger Great Demon untuk melindunginya. Itu sebabnya Tang San meyakinkannya untuk datang sendiri. Bab 700, terpisah untuk sementara. Secara relatif, hasil terburuk yang akan dihadapi Tang San lebih merepotkan. Yang akan dia hadapi adalah ujian hidup dan mati yang sebenarnya. Tang San berkata, oke, jika Anda menghadapi bahaya, beritahu saya seperti yang telah kita sepakati sebelumnya. Saya akan segera mendatangi Anda. Saya akan terus melakukan pekerjaan persiapan. Setelah Anda menentukan waktu, beritahu saya juga, dan ikuti instruksi kami. Kode yang disepakati. Oke, hati-hati. Setelah menutup komunikasi, senyum akhirnya muncul di wajah cantik Mei Gongzi, setidaknya sejauh ini berjalan baik. Semua keberadaan yang relevan yang tahu bahwa dia datang untuk melaporkan pekerjaannya akan berpikir bahwa dia akan menghadapi ujian besar,
tetapi pada kenyataannya, hanya dia yang tahu bahwa apa yang akan dihadapi Tang San akan berkali-kali lebih sulit daripada dia. Ini adalah masa sulit yang akan mereka hadapi bersama. Seperti yang dikatakan Tang San, selama level ini dilewati, maka bagi mereka, laut sangat luas dan ikan melompat, dan langit tinggi dan burung bisa terbang. Mobil yang melaju kencang terus melaju, dan butuh waktu lama untuk mencapai tujuan. Pengadilan leluhur terletak di sisi utara alun-alun agung pengadilan leluhur. Ini adalah gunung besar, dan tingginya sebanding dengan gunung suci kaisar di sekitar pengadilan leluhur. Parlemen ada di dalam gunung suci, dan dikatakan bahwa seluruh gunung suci itu kosong. Mobil yang melaju kencang dihentikan ketika sampai di kaki gunung, dan pengawal pribadi Zuting mengatakan bahwa Tuan Mei harus berjalan ke Parliament Hill. Ini adalah aturannya. Pada tingkat keberadaan apapun, Anda harus turun dan berjalan di sini. Tuan Muda Mei melangkah keluar dari mobil yang melaju kencang, tidak jauh dari tempat dia bertarung sebelumnya. Di sini, dia pernah memenangkan kehormatan terbesar dalam hidupnya, dan namanya dikenal oleh seluruh istana leluhur dan bahkan benua peri. Biarkan kecemerlangan klan iblis merak muncul kembali. Melirik ke arah Ancestral Court Square, mata Tuan Muda Mei beralih ke Parliament Hill. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah otoritas tertinggi di seluruh benua peri. Pada hari kerja, setidaknya satu kaisar duduk di gunung parlemen, dan semua kaisar ditempatkan secara bergantian. Setiap kali sesuatu yang besar terjadi, para kaisar akan berdiskusi dan memutuskan di sini, untuk mengendalikan hidup dan mati seluruh negeri dongeng. Gunung parlemen sangat tinggi, puncaknya sudah di awan, dan tidak bisa dilihat dari bawah. Ada tangga batu di depan gunung, yang bisa didaki sampai ke atas. Ini seperti mendaki gunung di mana istana kaisar berada. Seperti yang Anda lihat, ada penjaga di sana. Penjaga istana leluhur semuanya dipilih oleh ras kaisar, dan mereka semua adalah makhluk yang luar biasa. Kali ini, penjaga Phoenix dari Kekaisaran Tianyu yang bertanggung jawab untuk menyambutnya, yang berasal dari garis keturunan Kaisar Iblis Besar Undead. Klan Monster Phoenix dan Klan Monster Merak adalah musuh lama. Dari barisan yang mereka sapa, penolakan pengadilan leluhur terhadap pembekalan Tuan Muda Mei dapat dilihat. 20 penjaga Liger melihat Tuan Muda Mei keluar dari mobil, dan segera mengepungnya, menjaganya di tengah. Tuan Muda Mei berjalan menuju tangga Parliament Hill. Namun, pengawal Phoenix menghalangi jalan mereka. Pemimpin Kapten Pengawal Phoenix berkata dengan sungguh-sungguh, Gunung Dewan sangat penting sehingga penguasa kota hanya bisa mendaki gunung sendirian. Di pihak Tuan Muda Mei, Kapten Pengawal yang paling kekar mendengus dingin, kami adalah penjaga penguasa kota, dan kami harus menjaga mereka setiap saat. Phoenix Guard tidak menyerah sama sekali, ini aturannya. Pengikut harus masuk dari samping. Kapten Pengawal Liger dan Harimau ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dihentikan oleh Tuan Muda Mei. Oke, saya akan mendaki gunung sendiri. Anda masuk sesuai kebutuhan. Saat dia berbicara, dia berjalan ke tangga batu parlemen bukit sendirian. Karena dia baru saja memasuki istana leluhur, saya khawatir seseorang menunggunya untuk mengungkapkan kekurangannya. Marah saat ini hanya akan menempatkan dirinya dalam situasi yang lebih tidak menguntungkan. Sebelum dia datang, Tang San telah memberitahunya bahwa begitu dia datang, dia akan merasa nyaman, tidak ada yang terburu-buru. Semakin tenang Anda menghadapi segalanya, semakin Anda dapat mengambil inisiatif di tangan Anda sendiri. Bagaimanapun, Tuan Muda Mei hanyalah seorang gadis kecil, dibandingkan dengan kaisar yang berusia ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, mereka masih muda. Mau tidak mau Zuting membiarkan pembekalannya berhasil atau tidak, setidaknya dalam proses pembekalan, dia tidak boleh terlalu percaya diri. Semuanya harus mengikuti aturan. Selama ada aturan, maka aturan harus dimanfaatkan dengan baik. Mendaki tangga batu, Tuan Muda Mei berhenti sejenak, karena dia segera merasakan tekanan yang tidak terlihat telah muncul padanya. Tekanan ini tidak turun dari atas, tetapi muncul di bawah kakinya, seolah-olah ada isapan tak terlihat di bawah tangga batu, menarik tubuhnya, seolah-olah dia tidak mau membiarkannya memanjat. Tuan Muda Mei hanya berhenti sebentar, dan terus berjalan dengan tenang. Langkahnya sangat lembut dan tidak berhenti, meskipun kekuatan hisap dari setiap langkah-langkah batu terus meningkat, langkahnya tetap sama. Gravitasi. Apakah ini peningkatan gravitasi, bagian lain dari turun gunung? Tuan Muda Mei tampak seperti biasa, dan bahkan tampak seperti gadis manusia biasa, tidak ada aura yang begitu kuat, dan tidak ada yang istimewa dari dirinya.
Penjaga Phoenix sepertinya sudah lama tahu apa yang akan dia hadapi, jadi mereka tidak naik bersamanya. Tetapi ketika mereka melihat Tuan Muda Mei bergerak bebas, mereka tidak bisa tidak terlihat terkejut, dibatalkan. Tentu saja, perubahan gravitasi di bawah kaki belum dibatalkan, tidak hanya kekuatan hisap yang meningkat, tetapi kadang-kadang bahkan kekuatan hisap menghilang secara tiba-tiba, sepertinya dia sengaja mengawasinya membodohi dirinya sendiri. Namun, selama seluruh proses pendakian, Tuan Muda Mei terus bergerak bebas, seolah-olah segala sesuatu di bawah kakinya tidak ada hubungannya dengan dia dan benar-benar terisolasi dari tubuhnya. Keterampilan magis klan iblis merak, bintang-bintang bergerak. Sebelum dia menembus ke tingkat dewa, Tuan Muda Mei dapat menggunakan Dou Zuan Xingxiang ketika dia berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur. Setelah menjadi dewa, tubuhnya dilahirkan kembali dari pembaptisan surga, dan hubungannya dengan elemen luar angkasa adalah bahkan lebih intim. Saat berkultivasi dengan Tang San sering menggunakan suar ruang waktu untuk membantunya memahami elemen ruang, dan apa yang dia ajarkan berasal dari pemahaman Raja Dewa tentang atribut ruang. Dia telah menjadi bintang, dan dia telah mencapai banyak hal. Pada saat ini, tidak peduli bagaimana gravitasi di bawah kakinya berubah, Dou Zuan Xingyi akan berjalan dengan sendirinya, secara alami menghilangkan kekuatan dari kakinya, memungkinkannya untuk melakukan perjalanan seperti biasa. Hanya ini, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis biasa. Tuan muda yang cantik dengan pakaian lengkap berjalan perlahan. Di gunung pengadilan leluhur, tubuhnya yang halus tidak mencolok, tetapi selama proses pendakian, ketika melihat dari bawah, para penjaga Phoenix memiliki semacam sosoknya yang terus membesar, perasaan dari Raja Burung Merak mulai menekan mereka, dan kebanggaan mereka sebagai bagian dari burung Phoenix sebenarnya telah ditekan. Tuan Muda Mei memiliki senyum mempesona di wajahnya, dan dia bisa merasakan bahwa ketika dia datang ke pintu masuk Parliament Hill, di tengah gunung, gravitasi di bawah kakinya bahkan meningkat 10 kali lipat dari kondisi normal. Ini bukan 10 kali biasa, tetapi ditujukan untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis. Gravitasi bahkan lebih tak terduga. Jika Anda menggunakan indera spiritual Anda untuk mengamati, Anda dapat menemukan bahwa ruang di sekitar tubuh Tuan Mei selalu berubah, berputar dan bergetar, secara diam-diam menghilangkan perubahan gravitasi dari kakinya, dan semuanya tampak mulus dan harmonis. Akhirnya, setelah menaiki anak tangga terakhir, semua gravitasi menghilang tanpa suara. Tuan Muda Mei berdiri di sana dengan tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi, melihat ke gerbang batu besar yang tingginya 100 meter di depannya, dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Di depannya, hanya ada gerbang batu besar yang berlawanan ini, tidak ada penjaga pribadi istana leluhur, dan tidak ada yang membimbingnya. Dan ketika dia datang ke sini, dia pasti ingin memasuki gerbang batu ini. Dorong pintunya,